Kembali lagi di program Konspirasi Komunikasi Inspirasi. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai kegiatan dan fasilitas ya. Dari kegiatan-kegiatan tadi nih, itu dilakukan di mana aja sih Kak? Dari mulai kegiatan rutin dan juga ada kegiatan weekend tadi. Kalau kegiatannya kita adain di sini di rumah, kebetulan tempatnya ada di rumah saya. Jadi kita bikin kegiatan semua tuh di sini. Kecuali kalau waktu weekend ya, di Gusian nggak mungkin diadain di rumah juga. Kita uh, ke alam. Ya alhamdulillah karena kita tempatnya di pegunungan, kita tuh memiliki banyak sumber daya alam yang sangat bisa diekspor lah buat anak-anak. Jadi ada beberapa wisata yang bisa kita kunjungi di sini, sekalian tadabbur alam, sekalian kita jalan-jalan seperti itu. Jadi kita gunakan alam di sekitar kita untuk belajar ya gitu. Oke, lalu suka duka nih yang kakak rasain sendiri selama kakak mendirikan nih Lentera Wilis ini apa aja Kak? Sukanya dekat dengan anak-anak itu pasti hetan terus ya, walaupun kadang juga jengkel, tapi kok sama anak itu pasti banyak senengnya kan kayak gitu. Kalau dukanya itu namanya anak-anak itu kan karakternya nggak pasti ya, ada yang dia tuh nurut, ada yang dia tuh agak bandel, ada yang bandel banget, ada yang ya sebenarnya nggak bandel sih, namanya anak itu nggak ada sebenarnya yang bandel, cuma mungkin agak aktif, lebih aktif gitu aja ya, kayak gitu. Jadi yang bikin duka itu kadang kita bilang si anak nggak mau nurut, ya misal kayak nggak mau atau dibantah lah kayak gitu. Namanya orang kalau kita nasihati dibantah juga gimana gitu kan. Tapi itu yang dukanya. Tapi dilihat dari itu kita nggak mungkin lah ya. Masa kita kalah sama anak kecil gitu. Jadi kita kayak semacam ini tantangan gimana cara aku menaklukkan dia gitu. Si anak maksudnya ya gitu. Oke. Pantesan ya Kak Putri ini kan sekarang lagi mengajar di TK nih Kak. Nah, itu apa ada perbedaan nih Kak yang Kakak rasakan selama mengajar di TK dan mengajar di Lentera Wilis ini? Mengajar perbedaan sama-sama mengajar anak-anak sih, cuma perbedaannya kalau di TK itu kan pelajaran saya menyampaikannya atau kurikulumnya kan sudah ada. Jadi tiap hari saya harus ngajar ini gitu kan. Tapi kalau di Lentera ini saya lebih fleksibel aja. Jadi apa yang saya sampaikan itu saya ngikuti anaknya. Jadi kalau dibilang, kalau mungkin ya seperti Bimbel yang dulu kan ada buku pedomannya atau ada anak ini nanti harus bisa ini gitu. Tapi kalau di sini saya itu lebih ke anaknya aja. Anaknya ini kurangnya di mana. Jadi kita gembleng di kekurangannya anak ini. Misal kayak dia kelas 3 tapi dia belum bisa baca. Yaudah kita kembali ke nol lagi, kita belajar baca lagi gitu. Jadi kita nggak bisa kayak kelas 3 belum bisa baca, ayo kamu harus ini. Nggak bisa, nggak masuk gitu. Mereka nggak nyambung gitu kan. Jadi bedanya ngajar ini adalah sesuai dengan kemampuan anak. Jadi walaupun ada 10 anak, dia kurangnya maksudnya kekurangannya di mana itu kita harus tahu dulu sebenarnya di mana, terus gimana kita ngatasi ke 10 anak ini, kekurangan 10 anak ini gitu sih. Oke, terus nih Kak, kesan apa sih yang Kakak rasakan selama Kakak mengajar di Lentera Wilis ini? Kesannya itu ketika kita mengajar anak yang awalnya mereka mungkin belum bisa baca, belum bisa nulis, menghitung, ketika kita dampingi, dia itu kemajuannya pesat, dia jadi bisa dari sebelumnya, itu adalah hal yang sangat luar biasa yang mungkin kita nggak bisa mengutarakan ya. Rasanya kayak puas banget gitu. Oh ternyata apa yang kita ajarkan kemarin, apa yang kita berikan kepada mereka tuh ternyata masuk, dan mereka itu kemajuannya besar, dan alhamdulillah juga anak-anak di sini seperti itu. Awalnya belum bisa baca, menulis, berhitung, kemudian kita kompet di sini bareng-bareng sama orang tuanya, kalau pengen cepat harus gini. Cuma jangka 2-3 bulan mereka sudah bisa baca tuh seperti itu. Oke, di sini kan Kakak berhadapan dengan anak-anak ya. Nah, itu tantangan terberat apa sih Kak yang Kakak rasakan selama ini? Tantangannya itu tadi, menghadapi karakter anak seperti itu. Karena kita nggak bisa memaksakan anak harus sesuai dengan kita. Jadi kita yang harus ngikut anaknya. Misal kalau anaknya itu nggak mau belajar, mereka sukanya bermain, ya kita kita main dulu. Ada juga yang mereka itu nggak senang di sini, ya kita ikutin alurnya mereka. Jadi kita mengikuti alurnya mereka sambil kita giring, yuk kita belajar pelan-pelan gitu. Jadi tantangannya itu ya satu, bukan merubah sih sebenarnya, mengajak mereka untuk menyukai belajar dulu. Karena setiap anak juga berbeda, cara penanganannya pun juga berbeda. Mungkin tantangannya di situ sih bagi saya. Oke, selanjutnya dari rumah Lentera Wilis sendiri ini apa ada kerjasama nih dari pihak luar? Kalau kerjasama dulu kita pernah kerjasama dengan rumah zakat,
kita juga pernah kerjasama sama teman-teman ya, kayak komunitasnya mahasiswa gitu. Kita juga pernah kedatangan dari Genbia yang Kediri juga di sini. Kita juga pernah sama Bambino, Bimbel Bambino itu. Sementara sama itu sih. Oke, kan ini banyak dari relawan-relawan ya. Itu ada syarat-syarat tersendiri nggak sih Kak untuk bisa menjadi relawan nih di sini? Kalau syarat itu sebenarnya apa ya? Nggak ada juga sih, ada sih Kak. Syaratnya ada satu apa? Karena kita di sini namanya anak-anak, yang pasti satu suka anak-anak, yang kedua adalah punya jiwa ngomong aja. Kalau kita apa ya, pengen ngajarin anak, karena kan anak itu kan beda-beda loh cara penanganannya. Kalau kita nggak bisa menempati hati si anak, itu juga susah loh ngajarinnya. Jadi yang paling penting ya suka dengan anak, dua itu punya jiwa apa ya, jiwa ngomong itu apa ya kayaknya. Yes. Iya. Nah gitulah pokoknya ya, kayak gitu dulu. Sama ilmu juga sih. Oke. Semakin seru ya Kak perbincangan kita hari ini. Oke, kita akan lanjutkan nih di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Konspirasi Komunikasi Inspirasi.